Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam mata kuliah fikih dan usul fikih kemarin kita terakhir membahas terkait dengan kaidah-kaidah usul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Nah, ada letak perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul. Nah, namun sebelumnya kita perlu tahu pengertian dari kaidah fikih. Apa itu kaidah fikih? Al-hukm syar'iyyu al-kulli wal muntabiqu 'ala iyatihi. Kaidah fikih adalah hukum syar'i yang bersifat menyeluruh yang berlaku untuk bagian-bagiannya. Jadi nanti akan saya kenalkan ada setidaknya 5 kaidah fikih yaitu sebagai kaidah induknya. Yang mana dari kaidah induk ini akan melahirkan kaidah-kaidah cabang. Namun nanti akan saya kenalkan hanya dari segi kaidah fikih yang berupa induknya saja. Nah, kita juga akan terlepas dari perbedaan ataupun perselisihan terkait dengan kaidah fikih tersebut sesuai dengan kaidah syariah atau bukan. Nah, karena memang di sini ada beberapa yang kemudian mayoritas ulama menyepakatinya, tapi ada juga beberapa ulama yang kemudian tidak menyepakati kaidah fikih tersebut dijadikan sebagai kaidah syariah. Nah, kaidah fikih ini berbeda dengan kaidah usul. Perbedaannya yaitu kalau kaidah fikih dia merupakan hukum syara, sedangkan kaidah usul dia bukanlah hukum syara, melainkan kaidah bahasa Arab untuk mengistinbat atau menggali hukum syara. Bagaimana di pertemuan kemarin kita kenal dengan kaidah usul yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Nah, maka dari sini kita mencari dalil-dalil syara yang kemudian dia memiliki makna yang sama, yang semakna dengan amr atau perintah ya, dari kata kutiba misalnya, atau karena ada pujian-pujian yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, terkait dengan kaidah-kaidah fikih, maka di sini saya akan kenalkan beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung kepada maksudnya. Nah, di sini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-Bayyinah ayat 5, dan kemudian berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, segala perbuatan itu bergantung dari niatnya, dia bergantung dari maksudnya. Nah, fungsi dari niat ini adalah untuk membedakan mana yang kemudian amal kita itu adalah amal beribadah, nah mana yang kemudian nilainya dia itu hanya sekedar adat atau hanya sekedar kebiasaan kita. Contohnya misalnya ketika kita mandi untuk membersihkan badan kita. Nah, ketika kita di dalam bersuci gitu ya, maka di sini nilainya sudah berbeda karena ada niat untuk bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, kemudian juga ketika kita nih ingin menahan lapar dan dahaga. Nah, kalau misalnya itu adalah niatnya untuk derajat, maka dia tidak memiliki nilai ibadah. Tetapi kalau dia niatnya adalah untuk berpuasa, maka dia akan dinilai ibadah. Nah, sehingga amal perbuatan manusia ini akan bernilai ketika dia itu ada niatnya. Nah, mestinya pun juga amal yang dilakukan adalah amal yang benar. Maka di sini niatnya dia harus benar, amalnya juga adalah perbuatan yang benar. Nah, selanjutnya yaitu kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak dapat digugurkan dengan keraguan. Nah, di sini merujuk dari surah Yunus ayat 36 dan hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah yang ketika itu gitu ya disampaikan di dalam sebuah hadis ini, ketika kita ragu-ragu ketika dalam sholat gitu, apakah kita sedang buang angin atau enggak. Nah, maka kita harus menghilangkan keraguan itu. Kenapa? Karena pada awalnya ketika kita mau melaksanakan sholat, kita sudah memenuhi syarat-syarat sah sholat. Misalnya salah satunya yaitu adalah berwudu. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan
sholat, kemudian ada sesuatu yang meragukan, kita sudah buang angin apa enggak ya ini gitu. Maka buanglah keraguan itu dan kita kembalikan pada keyakinan kita gitu. Hingga memang kita benar-benar mendengar suara atau mencium bau, nah barulah kita bisa membatalkan sholat kita. Nah, selanjutnya yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, ini merujuk dari surat Al-Baqarah ayat 185 di mana Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Nah, kemudian juga ada di dalam surah Al-Hajj ayat 78 dan juga hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa agama itu mudah. Nah, jadi perlu kita garis bawahi, memang agama Islam itu memudahkan kita di dalam melaksanakan syariat. Tetapi bukan berarti kita memudah-mudahkan atau mengenteng-entengkan syariat. Misalnya nih, ketika kita sholat ya dalam kondisi sakit begitu dan tidak mampu untuk melaksanakan dengan gerakan yang sempurna, maka Rasulullah menyampaikan boleh sholatnya itu dalam keadaan duduk atau kemudian berbaring atau kemudian menggunakan isyarat, menggunakan isyarat. Nah, ini kemudian kemudahan yang diberikan di dalam Islam. Namun bukan berarti kemudian kita bilang sholat subuh itu sudah 2 rakaat, kita masih minta untuk keringanan, yaitu sholatnya 1 rakaat saja atau kita hanya cukup membayangkan saja. Nah, maka di sini rukhsah adanya kemudahan, adanya keringanan, kita kembalikan lagi kepada dalil syarat. Nah, berikutnya yaitu adalah ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Nah, ini berdasarkan yang merujuk pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik, la dororo wa la diror. Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Nah, misalnya di sini ya, ketika kita melaksanakan aktivitas jual beli, kemudian kita dapati barang yang kita terima itu cacat. Jadi ada kecacatan. Nah, maka di sini ada ikhtiar, hak pilih. Kita mau menerima itu dengan ikhlas atau kita ingin mengembalikan kepada si penjual untuk ditukar dengan kondisi yang lebih baik. Atau misalnya juga di dalam kondisi yang lain, ketika kita ingin berkumur-kumur nih menghilangkan bau mulut. Nah, maka gitu, ketika kita memasuki bulan puasa Ramadan, gitu, ketika kita dalam kondisi berpuasa, nah maka yang awalnya berkumur-kumur itu bagian dari menjaga kebersihan dan itu adalah mubah. Nah, namun di dalam kondisi kita sedang berpuasa dikhawatirkan itu membatalkan puasa, maka kita harus menghilangkan kemudaratan itu. Jadi dimaksudkan ketika kita melakukan aktivitas berkumur-kumur ketika kondisi berpuasa. Nah, yang selanjutnya adalah kaidah al-amdu muhakkamah. Suatu adat dapat dijadikan sebagai hukum. Nah, di sini kita perlu berhati-hati ketika kita berbicara sebuah adat itu bukan berdasarkan amal perbuatan. Kalau amal perbuatan kita kembalikan lagi kepada kaidah bahwasanya amal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Jadi harus kita tahu dulu hukum-hukum syara'nya seperti apa. Nah, al-adah yang dimaksudkan di sini adalah makna lughawiyah. Nah, makna suatu bahasa yang kemudian ada di wilayah tertentu. Kebiasaannya seperti apa? Misalnya nih kalau di wilayah saya misalnya bilang ketika kita beli, Bu, minta minyak gitu ya. Nah, aktivitas bahasa yang kita keluarkan, kemudian kita bilang minta, itu bukan kemudian kita mengharap minta terus kita bawa minyak, kemudian kita pergi ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita membeli. Begitu juga dengan kata yang menjual. Nih, saya beri kamu 1.000 gitu ya, misalnya jual permen gitu. Ini saya beri 1.000. Nah, kata memberi ini bukan aktivitas hibah, tetapi di sini sudah terjadi aktivitas jual beli. Nah, ini adalah kaidah-kaidah induk yang umum saya kenalkan ya. Dan ada perbedaan-perbedaan pendapat yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, nanti bisa mahasiswa-mahasiswa untuk mencari referensi-referensi yang lebih banyak lagi di mana letak perbedaannya, kemudian bisa dipahami lebih dalam lagi kaidah-kaidah cabang dari kaidah-kaidah induk ini, dan silakan diberikan contohnya. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
warahmatullahi wabarakatuh.